Ya sakinah sahra, alimnil buka. Wahai orang yang tinggal di atas gurun pasir, ajari aku bagaimana menangis. Wa zikruka ansani jami'al masaibi. Setiap aku mengingatmu wahai Nabi, semua musibah terasa ringan. Idza kunta anni fit turabi maghibah. Kalau seumpama engkau sekarang berada di bawah tanah, aku tidak bisa melihatmu. Fama anta an qalbil hazini. Engkau wahai ayah, walaupun aku tidak melihatnya, tapi engkau selalu dalam hatiku, tidak pernah terlewatkan. Di saat itulah beliau berkata kepada Imam Ali, wahai Ali, semalam ayahku telah datang kepadaku dan dia berkata padaku, wahai Fatimah, sudah lama aku tidak berjumpa denganmu, sudah lama aku tidak memelukmu. Hari ini adalah waktunya engkau kembali kepadaku dan aku memelukmu. Maka Sayyidina Ali meneteskan air mata dan dia berkata begini kepadanya, wahai Fatimah, tolong kalau engkau nanti berjumpa dengan ayahmu, maka sampaikan 3 pesanku ini. Pesan yang pertama, sampaikan salamku kepadanya dan beritahukan kepadanya bahwa aku rindu kepadanya. Pesan kedua, kalau engkau tidak ridho kepadaku, kalau engkau tidak puas kepadaku, karena aku adalah seorang yang miskin tidak punya, jangan kau adukan kepada ayahmu. Yang ketiga, kalau nanti di padang mahsyar engkau melihat aku sedang ditarik oleh malaikat Zabaniyah, tolong selamatkan aku. Maka kemudian oleh Sayyidatina Fatimah dipeluknya Imam Ali. Maka gantian Imam Ali diperdengarkan suaranya dengan Sayyidatina Fatimah berkata, kalau begitu ya Ali, aku juga berpesan padamu 3 hal. Kalau nanti aku meninggal dunia, engkau yang memandikan aku sendiri, engkau yang mengkafani aku sendiri, dan engkau yang menguburkan aku sendiri. Nanti kalau aku meninggal dunia, ingatlah setiap orang yang dalam keadaan asing, tidak ada keluarga. Ingatlah para yatim piatu. Ingatlah mereka yang masih muda-muda itu yang perlu kasih sayang. Ingatlah mereka sebagaimana engkau akan mengingatku nanti setelah aku meninggal. Yang ketiga, ketika engkau menguburkan aku, ambillah tasku itu. Di dalam tas itu ada sebuah secari kertas. Letakkan dalam kafanku, makamkan aku bersamanya. Sehingga Imam Ali berkata, apa yang tertulis dalam kertas itu wahai Fatimah? Rahasia, demi Allah aku mohon kepadamu, beritahukan kepadaku apa yang tertulis dalam kertas itu wahai Fatimah. Di saat itulah Sayyidatina Fatimah bercerita, dulu waktu ayahku datang kepadaku dan memberitahukan bahwasanya engkau meminangku, dia berkata kepadaku begini, wahai Fatimah, apakah engkau ridha kalau seumpama Ali bin Abi Thalib dia datang meminangmu dengan 400 dirham? Aku katakan kepada ayahku, raditu aliyan walam ardo bil mahar. Aku ridho dengan Ali, tak bekerja ridho dengan mahar. Sekelas aku cuma maharnya 400 dirham, aku tidak ridho Rasulullah. Saat itulah kemudian Jibril datang kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad kepada Fatimah bahwasanya Allah telah berkata, surga terbaik dan semua isinya untuk Fatimah Zahra sebagai mahar Ali bin Abi Thalib untuk Sayyidah Fatimah. Apa kata Sayyidah Fatimah? Saya sampaikan Nabi Muhammad, la arda, aku tidak ridha. Lalu kemudian Sayyidina Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, tanyakan kepadanya apa yang dia minta. Maka kemudian Sayyidah Fatimah mengatakan, aku meminta maharku adalah syafaat untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Nabi SAW berkata, kenapa kau minta itu wahai Fatimah? Ya Rasulullah,
aku minta syafaat daripada umatmu, karena itulah yang kau pikirkan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Sehingga kalau aku meminta supaya aku diberikan syafaat untuk umatmu, berarti aku telah menyenangkanmu dan aku sebagai anak telah berbakti kepadamu. Di saat itulah kemudian Jibril datang membawa kertas, dan di dalam kertas itulah itu yang nanti aku akan bawa, itu nanti akan aku bawa di pada mahsyar. Aku akan berkata kepada Allah Ta'ala, ini maharku ya Allah, berikan syafaat seluruh umatnya Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad tahu, lihat bagaimana pengorbanan putrinya, bagaimana pengorbanan para cucu-cucunya, yang ketika mereka dizalimi, seandainya mereka mengangkat tangannya, pasti Allah mengabulkannya. Mereka tidak meminta itu. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu warḍah, di saat beliau tinggal seorang, hanya bersama Sayyidina Ali Zainal Abidin, ketika melawan 3.000 orang lebih, beliau tidak gentar. Tetap beliau bawa pisaunya, beliau bawa pedangnya di depan mereka. Tapi di saat beliau memandang mereka semuanya, beliau meneteskan air mata. Di mana air mata itu? Ketika menetes tampak kepada Sayyidatuna Zainab, saudaranya. Keluar Sayyidatuna Zainab, berlari dari kemahnya, mendekat pada Husain. Ya Husain, di depan mereka kau menangis. Engkau adalah anaknya Ali, engkau adalah anaknya Fatimah. Engkau menangis di depan mereka. Engkau takut pada pedang mereka, engkau takut pada kematian. Maka Sayyidina Husain berkata, wahai adikku, demi Allah, aku tidak pernah takut pada kematian, aku tidak pernah takut pada pedang-pedang mereka, tapi aku menangis karena aku melihat di wajah-wajah mereka, aku menampak kepadaku ya Allah dari wajah-wajah mereka api neraka yang siap melahap mereka, karena mereka telah memerangi salah satu cucu daripada Nabi Muhammad SAW. Karenanya aku menangis. Kalau seumpama kematian tidak ada di dalam ketakutanku, demi Allah wahai Zainab, aku siap menghadap kepada kakekku, karena semalam aku bermimpi datukku Nabi Muhammad, dan dia berkata kepadaku, Husain, hari inilah waktunya engkau berbuka bersamaku di surga. Nabi Muhammad tahu kenapa cucunya itu begitu diingat-ingat. Uzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian semua termasuk terkait dengan anak cucuku. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tahu ketika datang iblis kepada Nabi Muhammad, lalu iblis itu berkata, aku datang kepadamu wahai Muhammad dalam keadaan terpaksa. Nabi Muhammad tidak langsung meresponnya, tapi Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, kenapa iblis itu datang kepadaku? Dan dia berkata seperti itu, ya Rasulullah, tidak ada seorang nabi pun dan rasul pun yang didatangi oleh iblis kecuali dengan maksud dan tujuan untuk menjerumuskannya ke dalam dosa demi dosa, kecuali engkau. Sekarang dia diperintahkan Allah Ta'ala untuk datang kepadamu untuk menjawab setiap pertanyaanmu. Kalau dia itu berbohong di dalam jawabannya, maka niscaya Allah akan mencabut kembali semua yang Allah janjikan kepadanya, di antaranya hidup sampai hari kiamat, bisa masuk ke dalam benak manusia dan sebagainya. Lalu Nabi Muhammad bertanya, pertanyaan pertama yang ditanyakan kepadanya, apa kata beliau? Wahai iblis, siapakah manusia yang paling kau benci? Siapakah manusia yang paling kau benci? Dijawab oleh iblis, yang paling aku benci adalah engkau dan anak keturunanmu. Yang paling aku benci adalah engkau dan setiap yang mewarisimu. Yang aku benci adalah engkau dan setiap ulama yang meneruskan perjuanganmu. Sehingga Nabi Muhammad tahu, kalau ada seorang yang mukmin, ada orang yang benci kepada keluarga Nabi Muhammad, Nabi Muhammad telah mengatakan, man ahabbakum fahuwa mu'min wa man abghadakum fahuwa munafik. Tidak ada seorang pun yang mencintai mereka, mencintai kalian, kata Nabi Muhammad, kecuali dia ada seorang mukmin. Ya Allah, aj'alna minal mu'minin ya Rabb. Dan tidak ada seorang pun yang benci kepada kalian kecuali dia adalah seorang munafik. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Karena yang benci kepada keluarga Nabi berarti seperti iblis.